Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo sahabat semua, apa kabar? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kali ini perkenalkan, saya Deda Holisa akan menjelaskan tentang modus pada statistika. Ya, sebelum kita ke pembahasan, coba kalian jawab terlebih dahulu ya. Pernahkah kalian mengadakan pemilihan ketua kelas? Tentunya pernah ya. Yang kedua, melalui apa kalian mengadakan pemilihan ketua kelas? Lalu, pada proses perhitungan suara, hal bagaimana yang berhak menjadi ketua kelas? Tentunya bisa jawab semua ya. Nah, pada pembahasan kali ini, tujuan pembelajaran yang akan kita dapatkan yaitu peserta didik mampu melakukan prosedur perhitungan ukuran pemusatan data pada modus untuk data tunggal dan data kelompok. Apa itu modus? Ya, modus data adalah nilai yang paling banyak muncul dalam suatu data statistika. Seperti halnya kalian melakukan perhitungan suara pada pemilihan ketua kelas atau ingin mengetahui nilai terbanyak atau mayoritas nilai pada ulangan matematika, dan masih banyak contoh yang lainnya untuk modus. Yang pertama, kita ke modus data tunggal. Ingat, intinya kalian amati data yang sering muncul dengan cara melihat frekuensi terbesar. Mari kita lihat masalah berikut. Di sini tinggi badan dari 7 temanmu adalah 160 cm, 155 cm, 160 cm, 162 cm, 158 cm, 161 cm, dan 157 cm. Pertanyaannya, berapa tinggi badan yang sering muncul? Ingat ya, clue-nya kalau modus itu data yang sering muncul. Di situ ada bahasa sering muncul. Berarti apa yang ditanyakan? Ya, modus itu yang ditanyakan. 160 cm muncul 2 kali. Yang lainnya muncul hanya 1 kali. Artinya 160 adalah jawabannya. Modusnya 160. Yang selanjutnya, modus data kelompok. Pada modus data kelompok, di sini kita tidak bisa langsung melihat nilai yang sering munculnya itu berarti jawabannya. Bukan ya, karena di sini data kelompok itu data yang sangat banyak. Artinya, untuk mencari modusnya, kita gunakan rumus MO sama dengan TB ditambah D1 dibagi D1 ditambah D2 dikalikan P. Di mana MO adalah modusnya yang ditanyakannya. TB adalah tepi bawah kelas modus atau kelas yang frekuensinya paling besar. Jadi ini nanti clue-nya. D1 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. D2 adalah selisih frekuensi kelas modus
dengan kelas setelahnya. Kalau setelahnya berarti di bawah ya. P-nya adalah panjang kelas. Ya, coba kita masuk ke contoh berikut. Tabel di samping menunjukkan data penghuni suatu panti ureda pada tahun 2022. Jika ditinjau dari usianya, usia berapakah yang paling banyak muncul atau usia berapakah yang paling banyak menghuni panti tersebut? Ingat, modus adalah data yang sering muncul, sering. Berarti di situ berapa usianya yang sering muncul? Kita perhatikan tabelnya. Di situ usia 65 sampai 69 tahun muncul 6 kali. Bisa jadi 65-nya 2 kali, misal 65, 65, 66, 67, 68, 69. Yang penting intinya dari 65 sampai 69 itu muncul frekuensinya sebanyak 6 kali. Paham ya? Nah, usia 70 sampai 74 muncul 10 kali. Usia 75 sampai 79 tahun muncul 9 kali. Usia 80 sampai 84 muncul 3 kali. Usia 85 sampai 89 muncul 2 kali. Usia 90 sampai 94 muncul 1 kali. Usia 95 sampai 99 muncul 2 kali. Dan usia 100 sampai 104 muncul 1 kali. Bagaimana cara mencari usia terbanyak yang menghuni pada panti tersebut? Mari kita jawab sama-sama. Di situ sudah ditampilkan kembali daftar distribusi frekuensi yang tadi ada di soal ya. Kita taruh kembali. Nah, yang pertama kuncinya lihat frekuensi yang terbesar, yaitu ada pada kelas kedua, di mana usia 70 sampai 74 muncul 10 kali. Yang kedua, tentukan unsur-unsur yang dibutuhkan untuk menghitung modusnya. Unsur-unsurnya yang bagaimana? Yang ada pada rumus modus. Di situ cari terlebih dahulu TB-nya. TB-nya berarti 70 dikurangi 0,5 sama dengan 69,5. Lalu ada D1. D1 itu apa? D1 yaitu selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Berarti kelas yang di atasnya. 10 dikurangi 6 sama dengan 4. Berarti D1-nya 4. D2-nya yaitu selisih kelas modus dengan kelas sesudahnya. Kalau sesudah berarti di bawah kelas modusnya ya. Maka 10 dikurangi 9. P-nya, P itu panjang kelas. Panjang kelasnya kita hitung dari 75 dikurangi 70. Atau bisa juga 70 dikurangi 65. Sama dengan 5. Unsur-unsurnya sudah kita ketahui. Maka tinggal kita masukkan ke rumus modusnya. Langkah ketiga yaitu masukkan ke rumus modus. Di mana rumusnya MO sama dengan TB ditambah D1
dibagi D1 ditambah D2 dikali P. TB-nya tadi berapa? 69,5. Berarti 69,5 ditambah 4 dibagi 4 ditambah 1 dikali 5. Mana yang harus dihitung terlebih dahulu jika bentuknya seperti ini? Ya, yang dihitung terlebih dahulu yaitu yang ada dalam kurungnya. Maka 4 dibagi 4 tambah 5 menjadi 4 dibagi 5 atau 4 per 5. Maka menjadi 69,5 ditambah 4 per 5 dikali 5. Hitung terlebih dahulu 4 per 5 dikali 5-nya. Di situ berarti sama-sama itu panjang kelasnya 5. Terus penyebutnya 5. Maka tinggal kita coret saja. Kenapa? Kalaupun dihitung, itu tetap 4 kali 5 sama dengan 20. 20 dibagi 5 sama dengan 4. Jadi balik lagi ke 4. Makanya cara cepatnya atau biar cepat, 5-nya dicoret. Artinya di situ habis. Maka 69,5 ditambah 4. Berapa 69,5 ditambah 4? Ya, 73,5. Artinya, jadi usia yang paling banyak menghuni panti tersebut yaitu usia 73,5 tahun. 73 tahun setengah kalau bahasa kita ya. Nah, bisa dipahami ya untuk modus data tunggal dan modus data kelompok. Jadi apa modus itu? Modus adalah data yang sering muncul. Kalau pada modus data tunggal, kita langsung saja cari mana data yang sering muncul. Ya, bisa kelihatan. Kalau pada modus data kelompok, kita tidak bisa langsung menjawab datanya berarti frekuensi terbesar tersebut. Tapi frekuensi terbesar tersebut itu dijadikan patokan untuk mencari modusnya, lalu dimasukkan ke rumus modus data kelompok. Ya, jika sudah dipahami, maka kita coba supaya pemahaman kalian lebih paham, kita coba soal berikut untuk kalian kerjakan di rumah masing-masing. Dilakukan pengukuran tinggi badan dari 35 siswa yang ditampilkan dalam daftar distribusi frekuensi berikut. Berapakah tinggi badan yang paling banyak muncul? Jadi sudah disediakan daftar distribusi frekuensi dari tinggi badan 35 siswa. Nah, kalian cari tinggi badan yang sering munculnya atau modusnya berapa? Bisa ya? Ibu yakin, saya yakin kalian pasti bisa. Nah, untuk pertemuan kali ini, untuk pembahasan kali ini, kita selesai. Quotes untuk hari ini. Terkadang matematika yang rumit jawabannya sederhana. Yang membuat kita rumit biasanya pola pikir kita, sudah mindsetnya susah, sulit. Jadi malas untuk menjawabnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.